Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Saya membuat satu buku lagi yang cukup menarik berjudul Tanah Air Bahasa, 100 Jejak Pers Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh Blora Institute dan Indonesia Buku tahun 2007. Lumayan tebal, ada 460 halaman. Sebagaimana judul buku, bahwa buku ini memuat 100 jejak perjalanan pers Indonesia. Ada tokoh, ada lembaga. Namun sebagian besar itu adalah tokoh. Jadi tokoh-tokoh yang ada di sini dihadirkan semacam biografi singkat, pikiran dan sepak terjangnya di dunia jurnalistik. Untuk Anda yang jurusan ilmu komunikasi atau mungkin Anda seorang peminat dunia jurnalistik atau seorang wartawan, sangat cocok untuk membaca buku yang saya pegang ini. Jadi apalagi buku ini dihadirkan dengan bahasa yang tutur dengan sederhana dan singkat, padat dan jelas. Ada 100 subjudul, ada 100 tokoh dan yang dihadirkan di buku ini. Tentu saya tidak akan menyebut satu persatu karena nanti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun ada beberapa misalkan tokoh yang di sini mulai Tirto Adisuryo, ada Semaun, ada Nyoto, ada BM Diah, ada Harmoko, sampai misalkan ada Jakob Utama, Azhadi Siregar, Dahlan Iskan dan banyak sekali tokoh-tokoh pers yang dihadirkan lewat buku yang lumayan tebal ini. Tentu saya akan menghadirkan beberapa tokoh yang secara subjektif sangat menarik bagi saya. Yang pertama tokohnya adalah Tirto Adisuryo. Ini memang disebut sebagai Bapak Pers Nasional. Dia lahir tahun 1880. Tirto Adisuryo ini bukan tokoh yang mungkin baru, jadi mungkin Anda semua telah banyak mendengar kisah-kisah, apalagi misalkan kalau Anda pecinta atau penyuka buku-bukunya Pram. Tetralogi Buru banyak mengupas Tirto Adisuryo ini, atau inisial TAS, Tirto Adisuryo. Jadi Tirto Adisuryo ini memang menjadi tokoh pers nasional, meskipun ada sisi yang ketika beliau Tirto Adisuryo ini meninggal, dia kalau digambarkan oleh Pram itu berada di rumah kaca. Jadi rumah yang seperti penjara yang dihadirkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sangat miris, sangat tragis. Tapi yang pasti Tirto Adisuryo ini adalah penggerak dari pers. Saya membaca di sini disebutkan bahwa semasa Tirto Adisuryo itu memegang kendali atau Medan Priayi, itu menghadirkan banyak pembaca untuk menulis ke Medan Priayi. Jadi memang Medan Priayi ini menjadi ruang publik dan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Tirto Adisuryo itu sendiri. Ketika ada keluhan-keluhan dari atau korban-korban ketidakadilan dari pemerintah kolonial Belanda. Mungkin kalau saya bandingkan dengan saat ini, dikenal dengan jurnalisme warga atau citizen journalism. Dan ternyata kita membaca buku ini sekilas, Tirto Adisuryo sudah melakukan hal itu, meskipun dalam konteks agak berbeda. Itu kalau Tirto Adisuryo. Ada tokoh lain yang coba saya hadirkan singkat juga, yakni Abdul Aziz dan Tuti Aziz. Pasangan suami istri ini adalah sama-sama seorang wartawan, dan Pak Sutri ini mendirikan Surabaya Post, yakni tanggal 1 April tahun 1953. Ada satu quote atau yang dari kata-kata Abdul Aziz ini yang cukup menarik. Karena memang Abdul Aziz ini sangat dikenal sebagai
jurnalis yang sangat idealis. Abdul Aziz mengatakan begini, kalau hanya mencari uang, jangan menerbitkan koran. Jadi ini bentuk idealisme yang dilakukan oleh Abdul Aziz dan diterapkan di Surabaya Post. Jadi Surabaya Post itu koran sore yang berkantor di Surabaya, dan perjalanannya menjadi koran yang sangat banyak disukai oleh pembaca. Hanya saja ketika tahun 98 ada gonjang-ganjing dan pada akhirnya Surabaya Post harus tutup. Itu sekilas tentang Abdul Aziz dan Tuti Aziz ketika mendirikan Surabaya Post. Lalu ada tokoh lain yang dihadirkan dalam buku ini, yakni Pak Yaakob Utama. Jadi Yaakob Utama mungkin juga tidak asing bagi Anda. Yaakob Utama lahir di Magelang tanggal 27 September tahun 1931. Jadi pendiri dengan PK Oyong mendirikan Kompas. Yaakob Utama ini pernah menjadi anggota DPR juga dari fraksi Karya Pembangunan tahun 1966 sampai 1977. Pak Yaakob ini juga dikenal dengan akrab dengan Harmoko yang pada waktu era Orde Baru menjadi Menteri Penerangan. Sehingga saat pemerintah waktu itu Soeharto membredel Tempo, Editor, dan Detik, Yaakob Utama disebut-sebut juga ikut andil pada proses pembredelan Tempo, Editor, dan Detik. Meskipun oleh Yaakob hal itu kemudian dibantahnya dan ada klarifikasi tentang itu. Soal Kompas yang akhirnya mampu bertahan di era Orde Baru sampai setelahnya. Pada Orde Baru, Rosian Anwar pernah mengkritik jurnalisme Kompas yang diterapkan itu adalah disebut sebagai jurnalisme kepiting, yakni jurnalisme yang ketika dia maju selangkah demi selangkah melihat kondisi politik seperti apa, tapi ketika tidak memungkinkan maka dia akan cepat mundur. Jadi kakinya akan cepat dia mundur. Itu yang dikatakan oleh Rosian Anwar. Meskipun Yaakob Utama tidak begitu senang dengan istilah itu dan lebih menyukai bahwa Kompas itu menerapkan jurnalisme damai. Jadi memang jurnalisme yang lebih mengedepankan tidak sensasional, tidak tapi lebih pada explanation, penjelasan. Itu sekilas tentang Yaakob Utama. Jadi jika Anda ingin membaca secara detail, perlulah mencari buku ini dan langsung membacanya langsung. Ada banyak tokoh di situ yang bisa memberi inspirasi dan kita bisa mengetahui pikiran-pikirannya. Tentu saja dihadirkan secara singkat. Satu lagi yang ingin saya hadirkan yakni Dahlan Iskan. Tentu juga ini bukan nama yang asing bagi dunia pers, karena Dahlan Iskan sangat lekat dengan nama Jawa Post, meski sekarang sudah agak berbeda karena perubahan-perubahan yang terjadi di internal manajemen. Nah, Dahlan Iskan ini lahir di Magetan 17 Agustus tahun 1951. Semasa kuliah, Dahlan Iskan di IAIN Samarinda, ia sudah kepencut dengan dunia wartawan. Berkat laporan-laporannya, di antaranya itu tentang tenggelamnya kapal Tampomas yang laporan-laporannya cukup bagus. Ia kemudian dipercaya menjadi kepala biro Tempo Surabaya. Nah, ketika Gravity Pers itu membeli koran Jawa Post tahun 82, Dahlan Iskan ini dipercaya untuk mengelolanya. Ketika di bawah pengelolaan Dahlan Iskan, perkembangan Jawa Post ini sangat luar biasa. Oplahnya naik drastis, omsetnya itu mencapai miliaran. Dalam setahun itu bisa 10 miliar rupiah lebih. Tak heran ketika tahun 1987 Jawa Post ini membentuk Jawa Post
News Network JPNN yang itu memasok 80 media, memasok berita bagi 80 media yang dipunyai Jawa Pos. Jadi kita bisa membayangkan betapa besarnya. Jadi Jawa Pos ini ternyata di awal-awal disebutkan di sini lebih ketika sudah ada Kompas, ketika sudah ada Surabaya Pos, Jawa Pos menemukan satu pembaca atau satu terobosan, yaitu pembaca kalangan Nahdliyin. Lalu kemudian juga kalangan pembaca Muhammadiyah. Dan ketika dua ormas besar ini sudah banyak dipegang dalam tanda kutip oleh Jawa Pos mengembangkan sayap di kalangan Tionghoa dan buktinya berhasil. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh itu tadi ya yang saya hadirkan sekilas-sekilas dari buku yang saya baca ini, yakni berjudul Tanah Air Bahasa 100 Jejak Pers Indonesia. Tentu buku ini banyak sekali tokoh-tokoh lain, misalkan ada Sindunata, ada Bondan Winarno yang terkenal dengan jurnalisme kuliner maknyus itu. Kalau Sindunata itu lebih mengedepankan pada jurnalisme kaki, sebagaimana di buku bukuku kakiku itu lebih bagaimana buku itu menjadi kaki, dan jurnalisme yang dihadirkan oleh Sindunata itu juga bagaimana jurnalisme kaki. Saya tidak tahu bagaimana Sindunata pada saat ini era kecerdasan buatan, apakah tetap pada jurnalisme kaki yang diidolakan atau bagaimana, saya tidak tahu persis. Namun buku ini kembali kepada buku ini. Jadi buku ini cukup memberi gambaran tentang perjalanan pers Indonesia mulai Tirto Adisuryo sampai pada tahun 2007, di mana buku ini diterbitkan. Kalau Anda membacanya sendiri, bisa memilih tokoh yang paling Anda sukai, yang ingin penasaran melihat sosok siapa, misalkan Harmoko seperti apa sepak terjangnya, atau katakanlah Nyoto yang dikenal dengan tokoh PKI, atau Semaun yang pes bumi putranya dan lain sebagainya. Jadi buku ini cukup menggugah bagaimana kita melihat dunia pers Indonesia itu berkembang dari masa era Tirto Adisuryo, lalu masa karena di sini juga ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Hamka, dan sampai pada tokoh-tokoh yang kekinian, yang koran dan medianya masih eksis hingga saat ini. Misalkan kita sebut saja Kompas, Jawa Pos, meskipun ada beberapa yang sudah tidak ada lagi, misalkan Surabaya Pos yang cetak seperti dulu, dan ada beberapa juga yang di sini disebutkan itu majalah Pantau, yang itu memantau, tujuan awalnya adalah memantau dari adanya pers. Ya, demikian yang bisa saya hadirkan. Anda perlu membacanya langsung ini. Jadi kalau saya hanya mengungkapkan atau menghadirkan secara singkat saja tentang buku Tanah Air Bahasa 100 Jejak Pers Indonesia. Demikian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.